안녕하세요. 만나서 반갑습니다. Selamat datang di Tatanya Movie. Buat kalian yang berjiwa berani, tangguh, dan ke-Korea-Koreaan, saya rekomendasikan alur cerita film Korea ini. Film ini dibintangi artis dedengkotnya Korea yaitu Kim Rae-won dan Han Soo-kyo. Sebelum menonton, tolong singkirkan alat-alat tajam dan berbahaya di samping kalian, karena saya yakin jiwa-jiwa kebrutalan kalian akan muncul secara tiba-tiba setelah menonton film ini. Dan inilah film yang berjudul The Prison. Film dibuka dengan munculnya sosok Kim Rae-won di sini yang memerankan tokoh sebagai Song Yoo-kyun. Kita panggil aja Jang biar gampang ingatnya. Jang menuju penjara yang dimana dia dijebloskan ke penjara atas berbagai macam kejahatan. Dikarenakan Jang mempunyai jiwa STM yang melekat pada dirinya, tak segan-segan Jang menantang para napi yang merendahkan dia, senggol bacok. Hari pertama di sel tahanan, Jang dibully habis-habisan oleh penghuni sel di sana. Jang pun tak tinggal diam. Dia menyandra penghuni sel di sana, kita panggil saja preman kampung, ini wajahnya, untuk menemui kepala penjara. Setelah kejadian tadi, Jang berhasil menemui kepala penjara untuk bernegosiasi, meminta untuk dipindahkan ke sel tahanan yang lebih nyaman. Setelah bernegosiasi dengan kepala penjara, tak disangka Jang diburu ditangkap oleh segerombolan napi. Di sini kita diperlihatkan seorang yang sedang menginterogasi si Jang. Orangnya adalah Juk Eko. Kita panggil saja Eko biar enak. Eko sengaja menyuruh anak buahnya menangkap Jang untuk memberi peringatan dan pelajaran biar tidak macam-macam di daerah kekuasaannya. Perlu diketahui, Eko ini adalah dedemitnya penjara yang dihuni oleh si Jang. Bahkan, semua petugas penjara pun dibuat takut kepadanya. Scene berlanjut keesokan harinya, yang dimana preman kampung yang pernah disandra oleh Jang mencoba memprovokasi Jang. Dan sebagai dedemitnya penjara, Eko, penguasa di sana, melihat kondisi tersebut, mengusulkan jalan keluar terbaik supaya masalah di antara mereka diselesaikan secara jantan dan tidak keemak-emakan. Sebagai imbalannya, jika Jang menang, Jang ingin ayam goreng untuk semua napi di sana. Ya, seperti di film-film pada umumnya, duel tersebut dimenangkan oleh Jang, yang notabene pemeran utama dalam film ini. Sedikit info ya geng, ayam goreng adalah makanan favorit negeri gingseng untuk saat ini. Bahkan di Korea sendiri ada 50.000 restoran ayam goreng di sana. Malah bahas ayam goreng lagi. Next, setelah kejadian tersebut, Jang dipindahkan ke sel yang lebih nyaman. Scene berpindah di luar penjara, yang mana kepala penjara menemui seseorang yang mempunyai akses atau hubungan khusus dengan Eko, yang bernama Dr. Kim. Setelah itu, kepala penjara mendatangi Eko dan memberikan tugas yang diberikan oleh Dr. Kim. Perlu diketahui juga ya geng, Eko ini walaupun di dalam penjara, tapi dia mempunyai bisnis kejahatan dan mudah bagi dia keluar masuk penjara karena seluruh petugas napi mencicipi hasilnya juga, termasuk kepala penjara ini sendiri geng. Eko dan anak buahnya menyusun rencana tugas yang diberikan oleh Dr. Kim. Menurut pengakuan anak buahnya, tugas tersebut memerlukan seorang ahli bom yang bernama 서기태라고 지금은 장성 유두수인. Wah, setelah mengebom bagian dinding,
Anak buah Eko bisa masuk dan mengambil sesuatu di dalam berangkas tersebut hanya dengan nutul-nutul tombol dan memakai headset saja. Wah, tebak. Tugas tersebut berjalan sempurna, tapi sayangnya masalah muncul lagi ketika salah satu anggota melarikan diri karena ingin bertobat. Aish. Petugas sipir dan kepala penjara sangat syok mendengar berita tersebut. Ditambah lagi, ada telepon dari pusat bahwasanya besok akan ada kunjungan dadakan dari atasan mereka. Lah, dan akhirnya ketakutan pun muncul dari raut muka kepala penjara. Atasan tersebut pun datang dan mengecek seluruh aktivitas di dalam penjara. Dan sialnya lagi, atasan tersebut bertemu dengan Eko dan tahu betul siapa Eko sebenarnya, serta berusaha mengintimidasi Eko. Jang yang tahu kejadian tersebut mencoba bikin ribut sehingga suasana yang tadinya tegang bisa menjadi cair kembali. Tak berselang lama, atasan tersebut pulang dengan menaiki andong mobil. Setelah kejadian tersebut, Eko merasa ingin membalas pembelaan Jang tadi dengan mengajaknya keluar jalan-jalan sambil makan di angkringan. Setelah itu, Eko memberi tugas pertama buat Jang, yaitu menangkap anak buahnya yang kabur tadi dengan iming-iming uang 100 juta won. Wah, 100 juta won. 1 juta won itu 12.679.000. Kalau 100 juta. Next. Jang menyanggupi tugas tersebut karena sejatinya Jang ini adalah seorang polisi yang masih aktif dan ingin mengambil kepercayaan si Eko. Dengan begitu, Jang bisa mengetahui siapa dalang di balik pembunuhan kakaknya. Itu adalah tujuan utamanya, termasuk saya. Dikarenakan koneksi Jang sangat luas, sehingga tidak sulit bagi Jang untuk mendapatkan info tersebut. Akhirnya, Jang menemukan secunguk yang telah kabur tersebut dan akhirnya pergelutan pun terjadi. Dengan kemampuan Jang, keterampilan skill membanting berkali-kali yang akurat, tepat, padat, akhirnya secunguk tadi terkapar juga. Seperti yang pernah dijanjikan oleh Eko, akhirnya Jang diberikan upah 100 juta won tanpa dicicil, tanpa diangsur alias cash. Setelah berhasil menangkap orang tersebut, tanpa ampun sedikit pun, Eko menyuruh anak buahnya yang tertangkap tadi untuk gantung diri. Setelah kejadian itu, Jang sudah mendapat kepercayaan penuh dari Eko. Walaupun notabene Jang ini adalah anggota baru. Di scene ini, kita diperlihatkan Eko bersama seluruh anggotanya termasuk Jang sedang melakukan syukuran tanpa mengundang Ustadz atas bergabungnya Jang sebagai anggota baru. Ternyata bergabungnya Jang tidak disukai oleh salah satu anggota. Sakitnya tuh di sini, bro. Bukannya Eko membela anggota lama yang sudah sah memiliki kartu keanggotaan, justru Pak Eko lebih membela Jang. Wah, mantap si Jang punya jimat pengasih mesti deh. Si anggota lama kita sebut saja namanya Wasih lah, karena si Wasih ini sering muncul kayaknya. Jadinya kurang nyaman nyebut anggota lama. Next. Di saat Wasih lagi gabut, preman kampung mencoba membujuknya untuk bekerja sama menjatuhkan kata Pak Eko.
menjatuhkan tahta Pak Eko. 빵에서 족보도 없는 새끼 밑다 가지고 다닌다고. Scene berganti di mana Jang mencoba mengambil bukti kejahatan kepala penjara beserta Pak Eko dan antek-anteknya. Keesokan harinya di dapur, dengan wajah besangut dan penuh aura kebencian, Wasim menyuruh Jang yang sedang berada di ruang dapur untuk keluar, dikarenakan akan ada meeting secret. Bahasa Jawanya meeting room, meeting rahasia. Jang memang sudah keluar dari ruangan, tapi secara diam-diam Jang mengintip aktivitas yang ada di dalam dapur. Yang secara bersamaan, teman Wase yang ingin melengsarkan Pak Eko tadi datang bersama anak buahnya yang bertujuan ingin menghabisi Eko. Dikarenakan info kejahatan yang didapat dari Pak Eko belum maksimal, dengan terpaksa Jang mencoba melindungi Pak Eko. Perkelahian tersebut terdengar dari luar. Merasa selalu diganggu terus oleh Jang, preman kampung yang lepas dari pegangan sipir memukul kepala Jang dari belakang menggunakan kayu. Nah, di sini kita diperlihatkan flashback Jang yang sedang meratapi kematian Hyongnya. Dalam bahasa Korea, Hyong itu artinya kakak laki-laki. Yang dimana Jang memperkirakan penyebab kematian Hyongnya adalah Pak Eko. Nah, di sini baru kita tahu, geng, apa alasan Jang rela masuk ke dalam penjara. Setelah tersadar dari pukulan di kepalanya, Jang sedikit linglung dan ternyata Pak Eko sudah ada di sebelahnya sembari berkata, "Aku kok selalu berhutang budi padamu, Tolele." Atas kejadian insiden tersebut, preman kampung dipindahkan ke lapas Pondok Gede. Dan di tengah perjalanan, ditinggalkan begitu saja dan bang! Ternyata kejadian ini adalah perintah dari Pak Eko. Keesokan harinya, Pak Eko mengumpulkan anggotanya untuk mengakui siapa dalam pengkhianatan tersebut. Setelah tahu siapa otak dari kejadian itu, Pak Eko meminta Jang untuk menghukum pelaku dengan cara memotong kemaluan. Memotong tangan. Salah ngomong lagi gue. Di sisi ini, kita lihat Pak Eko sedang memberikan wejangan kepada Jang, bahwasanya Jang hanya perlu percaya dan mengikuti arahannya saja. Pokoknya melulah, bos. Scene berganti di kawasan tembak-menembak di daerah Pasar Kembang, yang dimana atasan mempertanyakan dari mana uang yang didapat kepala penjara karena bisa membeli real estate dan lain-lain, kalau tidak makan duit haram dari Eko. Keesokan harinya, Jang sengaja mengikuti kerja bakti bersih-bersih yang diadakan lapas dengan menyuap sipir dan bertujuan ingin bertemu dengan atasan kepolisian serta memberikan file bukti kejahatan Pak Eko beserta antek-anteknya. Dikarenakan situasi penjara makin mencekam serta bisa merusak reputasi kepala penjara, disinilah waktunya kepala penjara memberikan surat kebebasan tanpa bersyarat terhadap Pak Eko. Tapi ternyata Pak Eko yang merasa diganggu bisnisnya mengambil inisiatif menculik dan menghabisi atasan kepala penjara tersebut. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Jang untuk menghubungi atasan kepolisian agar menangkap Pak Eko dan anak buahnya di lokasi pabrik kuali. Ternyata info tersebut salah, karena Pak Eko berpindah tempat pengeksekusiannya
di pabrik penggilingan. 잘 계셨어? 장난이 너무 심하잖아, 이 새끼야! Setelah sampai di pabrik penggilingan, disitulah atasan kepala penjara akan dieksekusi. Tak cukup sampai di situ. Ternyata lagi, Pak Eko sebenarnya sudah tahu penggerebekan di pabrik kuali yang baru saja terjadi. Oleh karenanya, Pak Eko menyuruh anak buahnya untuk menculik kepala polisi. Dan bukan hanya itu, Pak Eko sebenarnya juga sudah tahu siapa Jang sebenarnya. Dikarenakan Jang adalah polisi yang berhati nurani abadi, Jang pun mengakuinya dan meminta Eko untuk melepaskan kepala polisi tersebut. 이 사람 너랑 상관없는 사람이야. Scene berpindah, kepala penjara yang sedang mencari file yang telah dicuri oleh Jang dan mempertanyakannya kepada anak buahnya. 야, 이씨, 넌 뭐야? 교도관이야, 빵쟁이 똘마냐, 이씨! Di sisi lain, Jang sudah pasrah akan kondisi yang telah dia dapat setelah pengakuannya itu. 내가 너 어떻게 했으면 좋겠냐? 미친 새끼. Kepala penjara yang mengetahui kejadian tersebut sudah tidak tahan dengan kelakuan Eko yang semakin gila dan mencoba menghabisi Eko. Tapi sayangnya keadaan menjadi berbanding terbalik 360 derajat. Dan justru kepala penjara lah yang terbunuh. Tak cukup sampai di situ. Eko pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Jang. Sementara itu, Eko pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah Jang bisa lolos, Jang pun mengambil inisiatif membakar semua isi penjara yang dimana dengan adanya kebakaran tersebut bisa mengundang polisi untuk datang. Di saat semua napi mencoba memadamkan api yang semakin membesar, di saat itulah Jang mengajak Eko untuk duel 1 lawan 1. Nah, ini baru laki-laki sejati, bro. Perduelan pun terjadi antara mereka berdua. 죽이지. Dan saat itu juga rombongan polisi sudah masuk di dalam kawasan penjara. Eko memegang kendali dalam perduelan tersebut. Akan tetapi, polisi sudah mengepung seluruh kawasan penjara serta memberi peringatan Eko untuk menyerah. Bukannya menyerahkan diri, Eko pun harus menerima timah panas karena keras kepala. Dan di akhir cerita ini, Jang tidak bebas begitu saja. Dia harus menjalani hukuman baru karena kesalahan merusak fasilitas penjara. 근데 좀 난감한 점. Wes, kuput. Film yang lumayan menarik, walaupun saya sendiri kurang bisa ikut ke alur ceritanya ya geng, masuk ke dalamnya tuh nggak bisa. Tapi dalam cerita film ini lumayan juga lah aksi gelutnya, karena ada Kim Rae-won geng. Karena dia ini cocok banget geng kalau main film pergelutan seperti ini, seperti main film di Sunflower dan film Gangnam Blues, oke? Pokoknya sip banget lah buat Kim Rae-won, aku banget lah pokoknya. Dan buat kalian semua, jaga kesehatan, jangan lupa ngopi dulu sebelum tidur. Pesan moral dari film ini adalah jangan sampai masuk penjara jika takut gelut. Jangan lupa 100 juta won berapa rupiah? Waiting.